Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi video kali ini, Pak Rizky akan melanjutkan bab dari nilai mutlak. Kalau video sebelumnya, Pak Rizky sudah menjelaskan tentang grafik fungsi nilai mutlak. Sekarang kita akan masuk ke subbab baru tentang persamaan nilai mutlak. Oke? Ya. Untuk persamaan nilai mutlak, sebelum Pak Rizky masuk ke persamaan nilai mutlak, kita perlu memahami dulu konsep dari sebuah persamaan ya. Konsep dari sebuah persamaan, apabila ada persamaan, maka imbasnya akan ada yang namanya himpunan penyelesaian. Ya, akan ada yang namanya himpunan penyelesaian. Atau bisa kita sebut dengan kalau kalian lebih terkenalnya namanya adalah HP ya. Pak Rizky contohkan salah satu contoh soal untuk kita mengingat lagi konsep persamaan ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ya, yang gampang-gampang aja ya. Misalnya adalah X plus 2 sama dengan 6 misalnya ya. Jadi kita perlu mencari penyelesaian dari persamaan berikut. Kalau penyelesaiannya kan bisa kita seperti ini, maka persamaan ini akan ekuivalen terhadap X sama dengan 6 dikurangi 2, karena kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Maka kita dapatkan nilai X itu adalah 4 ya. Jadi X sama dengan 4 ini merupakan penyelesaian, salah satu penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya simbolnya adalah kurung kurawal 4. Yang artinya persamaan ini hanya mempunyai satu solusi ya. Contoh lain misalnya adalah persamaan kuadrat. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari, yaitu Pak Rizky contohkan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 ya. Ini kan persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari di kelas 9. Maka kita gunakan metode faktor, kita peroleh X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Sehingga bisa kita peroleh penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Ini adalah faktor dari persamaan kuadrat, ini adalah akar penyelesaiannya. Kalau himpunan penyelesaiannya kita tulis dengan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 2, negatif 3. Artinya apa? Persamaan ini memiliki dua solusi, yaitu adalah negatif 2 dan negatif 3. Oke, itu dulu saja untuk pengantarnya. Sekarang kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak. Akan Pak Rizky contohkan satu soal dulu ya. Ya, mari kita lihat contoh untuk persamaan nilai mutlaknya. Ya, bisa kalian lihat di depan monitor kalian. Pak Rizky akan contohkan satu soal dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari 5x min 4 sama dengan 6. Akan Pak Rizky contohkan ada dua metode, yaitu dengan metode definisi atau cara yang kita gunakan definisi. Yang metode kedua kita gunakan ada cara cepatnya ya. Tapi Pak Rizky wajib untuk menyampaikan kedua cara tersebut. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita gunakan metode definisi. Jadi kita lihat nilai mutlak 5x min 4 kita definisikan terlebih dahulu. Artinya apa? Nilai mutlak 5x min 4 artinya 5x min 4. Nah, ini Pak Rizky bagi dulu x nya. 5x min 4
Dengan syarat apa? Dengan syarat 5x min 4 lebih dari sama dengan 0. Langsung Pak Rizky cepat aja ya. 5x min 4 lebih dari sama dengan 0 artinya apa? Artinya maka pertidaksamaan ini akan ekuivalen dengan x lebih dari sama dengan 4/5 ya. Jadi yang ini bisa Pak Rizky ganti. Jadi persyaratan ini akan Pak Rizky hapus, bahwa 5x min 4 ini Pak Rizky ganti persyaratannya yaitu adalah x lebih dari sama dengan 4/5 ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah negatif dari 5x min 4, yaitu adalah negatif 5x plus 4 dengan syarat kebalikan dari ini, yaitu adalah x kurang dari 4/5 ya. Jadi langkah pertama kita definisikan terlebih dahulu bentuk nilai mutlaknya. Kemudian kita cari penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 5x min 4 sama dengan 6. Maka akan ada dua jenis. Yang pertama yaitu dengan syarat yang satu. Yang pertama, untuk x lebih dari sama dengan 4/5, maka nilai mutlak 5x min 4 ini akan Pak Rizky ganti dengan 5x min 4. Sehingga apa? Kita tulis persamaannya menjadi 5x min 4 sama dengan 6. Sehingga persamaan ini akan ekuivalen, kita dapatkan 5x sama dengan kedua ruas kita tambahkan dengan 4 sehingga 5x sama dengan 10. Persamaan ini akan ekuivalen x sama dengan 10 dibagikan dengan 5 berarti 2. Ini solusi yang pertama. Kemudian ada syarat yang kedua lagi, yaitu adalah untuk nilai x itu kurang dari 4/5. Nah, untuk x kurang dari 4/5, maka nilai mutlak 5x min 4 kita ganti dengan min 5x plus 4. Sehingga persamaannya menjadi min 5x plus 4 sama dengan 6. Maka persamaan ini akan ekuivalen dengan negatif 5x sama dengan 6 dikurangi 4 berarti 2 ya. Maka nilai x sama dengan negatif 2/5 ya. Sehingga akan ada dua penyelesaian, yaitu adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2/5. Maka himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5x min 4 sama dengan 6, yaitu himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal untuk himpunan ya, 2, negatif 2/5. Jawabannya adalah ini. Oke, itu dengan metode definisi. Selanjutnya akan Pak Rizky jelaskan dengan metode yang cepat ya, dengan metode teorema. Oke. Ya, masih dengan soal yang sama. Pak Rizky akan menjelaskan dengan cara metode yang cepat dengan teorema ya. Ya, jadi ada salah satu sifat nilai mutlak yang mengatakan bahwa nilai mutlak x itu sama dengan akar kuadrat dari x kuadrat ya. Kita akan memanfaatkan sifat ini ya. Jadi bisa Pak Rizky tulis lagi di sini ya. Kita tulis awalnya terlebih dahulu. Nilai mutlak 5x min 4 sama dengan 6 ya. Karena nilai mutlak x sama dengan x akar kuadrat dari x kuadrat, berarti bisa Pak Rizky tuliskan seperti ini di persamaan ya. Jadi ini adalah akar dari 5x min 4 yang dikuadratkan. Nah, karena
ini adalah bentuk akar, supaya kita menghilangkan bentuk akarnya, maka baik di ruas kiri dan ruas kanan harus kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh apa nilainya? Yaitu adalah 5x min 4 yang dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat ya. Ya. Kemudian sekarang kita kurangkan masing-masing di ruas kiri dan ruas kanan dengan 6 kuadrat. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa nilainya yaitu adalah persamaannya 5x min 4 yang dikuadratkan dikurangi 6 kuadrat sama dengan 0 ya. Dari sini kita ingat ada suatu sifat bahwa kalau Pak Rizky tuliskan seperti ini, bahwa A kuadrat dikurangikan dengan B kuadrat, artinya yaitu adalah A plus B dikalikan dengan A min B ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Sehingga apa? Untuk nilai B ini akan masuk di dalam A, yang satunya positif, yang satunya negatif. Maka yang sebelah di sini bisa Pak Rizky tuliskan bahwa persamaan ini akan ekuivalen 5x min 4 ditambah 6, yang satunya adalah 5x dikurangi 4 dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kan yang masing-masing yang ada di dalam kurung ini kan bisa kita operasikan. Bisa kita operasikan sehingga bisa kita peroleh nilainya yaitu adalah 5x min 4 tambah 6 berarti adalah plus 2. Kemudian yang satunya adalah 5x min 4 min 6 kan berarti negatif 10 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk faktor kuadrat kan? Maka akar penyelesaiannya bisa kita temukan. Akar penyelesaiannya yaitu adalah 5x plus 2 sama dengan 0 atau 5x min 10 sama dengan 0. Untuk persamaan 5x plus 2 sama dengan 0, maka kita peroleh akarnya yaitu adalah x sama dengan negatif 2/5. Untuk yang satunya kita peroleh akar persamaannya yaitu adalah x sama dengan 2. Hasilnya sama seperti yang tadi kan? Ya, kalian bisa menggunakan metode yang pertama atau metode yang kedua. Jadi bisa kita peroleh himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5x min 4 sama dengan 6 yaitu adalah 2, negatif 2/5. Dibolak-balik juga nggak masalah ya. Jadi ada dua penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak 5x min 4 sama dengan 6 yaitu adalah 2 dan negatif 2/5. Oke, Pak Rizky akan menampilkan contoh soal supaya kalian bisa mengerjakan sebagai latihan ya. Oke. Ya, bisa kalian perhatikan ada dua soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya. Modelnya sama seperti soal yang sebelumnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan untuk soal yang pertama yaitu adalah nilai mutlak 7x min 4 sama dengan 3. Untuk soal yang kedua yaitu adalah nilai mutlak 6 dikurangi x ya sama dengan 2. Silahkan kalian coba terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya akan Pak Rizky bahas tentang dua soal ini supaya kalian mantap untuk bisa memahami tentang persamaan nilai mutlak. Oke, kiranya itu saja dari video Pak Rizky. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.